Kamu pernah mendengar nama Yogya Department Store di daerah Klender, Jakarta Timur? Apa yang terlintas di benakmu ketika mendengar nama mall itu? Kalau aku, hal yang terlintas pertama kali jika ada teman yang menyebut Mall Klender atau Yogya Department Store, pasti kejadian kelam di bulan Mei tahun 1998. Mall ini menjadi saksi bisu atas tragedi memilukan pada masa itu. Bahkan katanya, ada puluhan bahkan ratusan orang yang terbakar hidup-hidup dalam mall ini saat peristiwa kerusuhan yang berujung reformasi itu terjadi. Namun, fakta tentang peristiwa naas itu pun simpang siur. Ada yang mengatakan jika para korban sengaja digiring, dikepung dan dibakar. Ada juga yang mengatakan kebakaran itu terjadi karena peristiwa penjarahan yang tidak terkendali. Tidak ada yang tahu pasti. Bahkan kejadian memilukan ini masih menjadi misteri sampai sekarang. Sama misterinya dengan cerita horor yang akhirnya menjadi urban legend tentang tempat ini. Apakah benar para korban itu dibunuh secara massal? Inilah yang ingin aku kisahkan tentang Mall Klender. Aku mendapat cerita menyeramkan tentang mall ini dari seorang teman kerja, namanya Mario. Cerita Mario membuat bulu kuduk kami merinding. Dan gara-gara cerita Mario juga, aku dan beberapa rekan kerja lainnya berusaha membuktikan keangkeran gedung ini. Jelang akhir tahun adalah waktu tersibuk di kantor. Aku dan Mario bekerja di kantor yang bergerak di bidang konstruksi. Biasanya, setiap akhir tahun kami akan dikejar deadline laporan agar biaya-biaya konstruksi yang sudah dilakukan bisa cair dan proyek berjalan sesuai progres. Pekerjaan yang menumpuk akan menuntut waktu kerja yang lebih panjang. Bahkan, tidak jarang kami pulang kantor jelang tengah malam dan besok pagi harus siap kembali bekerja. Hingga suatu malam Mario pulang pukul 11. Dia harus naik angkutan umum karena mobilnya masuk bengkel. Dan sebenarnya Mario memang terbiasa naik angkutan umum. Jadi dia tidak terlalu kaget. Namun, kejadian malam itu saat dia naik Metro Mini 506 jurusan Pondok Kopi, Kampung Melayu, benar-benar menjadi peristiwa yang tidak terlupakan oleh Mario dalam hidupnya. Awalnya, hanya Mario yang jadi penumpang Metro Mini ini. Dia duduk di bangku dekat pintu depan dengan terkantuk-kantuk. Sementara itu, setelah mengambil ongkos, kernet memilih duduk di bangku depan dekat sopir, dan kedua orang itu terlibat obrolan tentang tarikan hari ini. Dan saat Metro Mini sampai di daerah Buaran, Mario yang terkantuk-kantuk terkejut ketika kernet tiba-tiba melompat dan berteriak-teriak. "Masuk, kosong-kosong." Begitu teriaknya. Sontak, Metro Mini berhenti dan tiba-tiba saja serombongan orang yang berceloteh ramai berjejal-jejal memenuhi Metro Mini itu. Dan dalam sekejap semua kursi yang semula kosong melompong kini terisi penuh. Dan ketika Metro Mini kembali bergerak, kernet sudah sibuk menagih ongkos. Tidak ada yang aneh dari para penumpang ini. Mereka hanya terlihat seperti serombongan SPG Mall dan beberapa orang yang mungkin bekerja atau membuka counter gadget di pusat perbelanjaan. Namun, keanehan mulai terasa oleh Mario ketika secara tidak sengaja kulit lengan Mario bersentuhan dengan perempuan yang duduk di sebelahnya. Mario tersengat dan seketika menoleh saat merasa kulit itu begitu dingin. Dia
seperti baru saja menyentuh balok es. Mendadak saja bulu roma di tengkuk Mario berdiri, juga bulu kaki dan tangannya. Dia merinding, bukan karena kedinginan, namun melainkan karena merasa aneh sekali dengan kulit perempuan yang duduk diam di sampingnya. Perempuan berwajah oriental dengan mata sipit itu menatap lurus ke depan, namun pandangan matanya terlihat kosong. Ada rasa penasaran di benak Mario. Apa dia tidak salah merasa jika kulit perempuan di sebelahnya itu sangat dingin? Dengan tanpa menoleh dan hanya ingin memastikan, Mario pun berpura-pura merogoh ponsel yang ada di dalam saku celananya. Dengan cara itu, kulit tangannya bisa bersentuhan dengan kulit lengan perempuan di sampingnya. Mario kembali tersentak, hingga tangannya yang berhasil mengambil ponsel di dalam saku hampir saja menjatuhkan bedah itu. Lagi-lagi dia tidak bisa mencegah kepalanya yang refleks menoleh menatap perempuan di sebelahnya yang tetap duduk diam dengan mata lurus ke depan. Hal yang membuat Mario terperanjat. Kali ini kulit perempuan itu tidak terasa sedingin es seperti tadi, melainkan terasa sangat panas. Seolah-olah kulit itu tengah dibakar di atas api. Belum sempat kesadaran memenuhi kepala Mario, tiba-tiba saja terdengar bunyi besi pegangan dalam metro mini diketuk-ketuk seseorang dengan uang koin. Sopir pun segera berhenti karena paham bahwa itu adalah kode seseorang yang ingin turun dan meminta sopir menghentikan bisnya. Perlahan, satu persatu penumpang itu turun. Namun ganjilnya, keriuhan tadi mendadak lenyap diganti dengan suasana sunyi yang mencekam dan angin-angin yang menusuk. Mario hanya bisa membatu di kursinya. Dia terus memperhatikan para penumpang turun satu persatu. Dan terakhir kali yang berdiri dan turun adalah perempuan yang duduk di sebelah Mario. Padahal seharusnya perempuan ini bisa turun terlebih dahulu karena dia duduk di dekat pintu. Tetapi dia justru turun paling belakangan. Dan bagian inilah yang membuat kami merinding saat mendengar cerita dari Mario. Sebelum benar-benar turun dari metro mini, perempuan berwajah oriental itu berhenti dan menoleh pada Mario. Sontak, Mario sedikit tersentak dan tersurut mundur karena pandangan perempuan itu begitu tajam. Rambut hitam lurusnya menutupi hampir separuh wajahnya di sebelah kanan, bagian yang tidak bisa Mario lihat secara jelas saat mereka duduk bersebelahan. Perempuan itu tidak berkata sepatah kata pun. Dia hanya membetulkan rambut yang menutupi wajah bagian kanannya. Dirapikannya rambut itu agar bisa terselip di telinganya. Namun, Mario nyaris menjerit begitu melihat pipi bagian kanan perempuan itu menderita luka bakar. Dan seolah-olah baru menyadari, Mario juga melihat tangan kanan perempuan itu terbakar. Nampak, luka bakar di bagian kanan itu terus merambat. Dan Mario hanya bisa menelan ludah ketika menyadari kaki kanan perempuan itu pun hangus. Dan rok hitamnya tadi hanya utuh di bagian kiri. Seperti patung, Mario hanya bisa melihat perempuan yang terbakar sebagian badan itu berjalan mengikuti para penumpang yang tadi turun dari metro mini. Saat itulah Mario tersadar begitu melihat gedung di depannya, Yogya Department Store atau sering disebut juga Mall Klender. Terlihat, para penumpang itu berjalan masuk ke dalam gedung yang sudah tutup itu. Orang-orang berseragam SPG dan lainnya itu masuk ke dalam mall jelang tengah malam. Semuanya. Lalu,
Perlahan mereka pun menghilang. Dan seiring dengan lenyapnya rombongan itu, tercium bau daging terbakar yang sangat menyengat. Saat itulah Mario sadar dan dia menjerit histeris. "Hantu!" teriaknya. Ternyata teriakan Mario menyadarkan supir dan kernet yang juga seperti terhipnotis dengan kejadian yang baru saja mereka alami bersama. Dan tanpa pikir panjang lagi, supir Metro Mini itu pun tancap gas meninggalkan mal yang tersiar angker dengan para penumpang misteriusnya itu. "Gue sampai gak bisa jalan pas turun dari Metro Mini itu," pungkas Mario dengan wajah yang pucat pasi. Kami yang mendengar hanya bisa menahan napas dan memegang erat-erat kopi pagi yang asapnya sudah tidak mengepul lagi. Seumur hidup, gue baru kali itu lihat hantu. Rombongan juga. Apasnya lagi, salah satunya duduk dekat gue dan bersentuhan kulit sama gue. Begitu ungkap Mario. Nampak bibir Mario gemetar ketika mengucapkan kalimat itu. Aku terhenyak, juga teman-teman kantor yang lainnya. Rasanya sangat mengerikan. Aku tidak menyangka di zaman modern dan di kota semaju Jakarta ternyata urban legend dan hal-hal mistis seperti itu memang benar-benar ada. Kernet Metro Mininya makin histeris ketika memeriksa ongkos yang dia tarik dari para penumpang itu. Tambah Mario lagi. Dia menelan ludah. Ternyata tidak ada apa-apa di dalam saku celananya selain uang hasil tarikan yang sudah dia rapikan sebelumnya. Hantu-hantu itu seperti membayar dengan uang angin. "Lu yakin para penumpang misterius itu masuk ke dalam mall Klender?" Pertanyaan itu terlontar dari mulut Bayu. Dia memang terkenal religius dan tidak percaya dengan hal-hal yang berbau mistis. "Jangan-jangan lu ketiduran di Metro Mini lalu bermimpi dan menceritakan mimpi lu ke kita semua," tambahnya. "Swear gua gak mimpi," ucap Mario sambil mengangkat kedua jarinya. "Kalau lu gak percaya mall itu angker, lu boleh buktiin sendiri. Kalau perlu ajak Ju dan yang lainnya tuh." Mario menujuku. Aku tersurut mundur dan kemudian menoleh pada yang lainnya. Ngaco, batinku. Siapa yang mau membuktikan hal seperti itu? Kurang kerjaan aja. Patut dicoba tuh. Terdengar sahutan datang dari Johan. "Sesekali bolehlah kita jadi ghost hunter," lanjutnya. Dan aku tidak bisa menolak ketika Mario, Bayu dan Johan setuju untuk melakukan semacam investigasi atau uji nyali atau entah apa namanya ini. Bagi mereka ini acara seru untuk menantang keberanian sekaligus pembuktian siapa yang benar. Apakah urban legend ini sungguhan atau hanyalah mitos yang disebar secara sengaja? Singkat cerita, pada malam Sabtu hari terakhir sebelum weekend, kami sengaja lembur sampai pukul 11:30 malam. Pulangnya kami menumpang mobil Mario. Dan iya, rencananya kami akan berhenti di depan mall Klender itu dan jika bisa akan masuk ke dalam gedung itu. Namun jika tidak bisa masuk,
Setidaknya kami akan ada di dekat gedung itu untuk menunggu, menanti para hantu untuk muncul. Aku merasa ini sangat konyol. Lagi pula siapa yang bisa membuktikan jika cerita horor itu benar-benar nyata? Walaupun itu rekan kerjaku sendiri yang mengisahkan pengalaman pribadinya. Jika memang benar mall itu angker, apa ada yang bisa menjamin kami akan bertemu hantu malam itu? Menunggu dalam ketidakpastian, itu perbuatan yang sangat konyol. Namun di sisi lain aku juga penasaran. Aku ingin membuktikan sendiri dan tidak hanya sekedar katanya saja. Jadilah kami yang sebenarnya sangat lelah, ngantuk dan kepala sedikit pusing karena pekerjaan, akhirnya berangkat menuju mall itu. Sepanjang perjalanan tidak ada satupun kalimat keluar dari kami berempat. Padahal biasanya Mario dan Johan akan melempar jok-jok seru, bahkan menyerempet ke arah jorok. Namun malam itu tidak sama sekali. Tidak ada yang berkata sepatah pun di antara kami. Semuanya hening, hanya suara dari tape recorder mobil Mario yang mengalunkan lagu-lagu Bruno Mars. Entah karena sudah tersugesti atau memang aura dari gedung pusat perbelanjaan itu mengandung mistis. Saat Mario menghentikan mobilnya di depan gedung itu, aku merasa tengkukku dingin sekali dan merinding. Dan dalam beberapa menit, kami berempat hanya duduk terdiam di dalam mobil serta memandang ke arah gedung itu lewat kaca mobil yang tidak diturunkan. Nampak, gedung itu terlihat kokoh dalam kegelapan malam. Dan lampu jalanan yang berwarna kuning pucat semakin membuatnya terlihat angker. Waktu itu metro mininya berhenti di sini, ucap Mario tiba-tiba. Sontak kami semua mengalihkan pandangan kepada Mario. Dia terlihat gugup. Mungkin peristiwa seram malam itu kembali berputar di dalam benaknya. Ia mengingat bagaimana dia duduk di sebelah hantu dan satu bus dengan hantu-hantu lainnya. Kita turun sekarang, ajak Bayu. Tanpa menunggu jawaban, dia membuka pintu mobil lalu turun. Kemudian dia meregangkan pinggang, menolehkan kepala ke kiri dan ke kanan. Sementara Johan yang duduk di depan bersama Mario juga ikut turun, dan aku pun menyusul setelahnya. Terus kita ngapain? Masa iya cuma menunggu? Tanya Johan. Ada ide? Tanya Bayu tanpa menoleh, matanya masih saja lurus menatap gedung mall itu. Namun tidak ada jawaban, dan Johan pun membuka bungkus rokoknya dan kemudian menyelurnya sebatang. Kami kembali terdiam. Kami tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kami hanya berdiri dan menyandarkan badan kami di mobil Mario. Nampak jalanan sudah sepi, dan konon daerah ini memang sepi di malam hari, terlebih ketika sudah lewat pukul 10 malam saat mal sudah tutup. Hanya ada sesekali kendaraan yang melintas. Wajar, keangkeran gedung ini serta cerita-cerita horor yang beredar membuat orang takut, dan mungkin saja memilih jalan lain. Mereka hanya lewat daerah sini saat tengah malam, jika benar-benar tidak punya pilihan lain atau tidak ada jalan alternatif.
Singkat cerita, mungkin hampir 30 menit kami hanya duduk dan memandang gedung mal itu, tanpa tahu harus melakukan apa. Sementara itu Johan yang perokok berat sudah menghabiskan beberapa batang rokoknya. Dan saat itulah tiba-tiba Mario menyeletuk. Di situ ada bapak-bapak sama anaknya nunggu di halte. Kita duduk di sana saja ya. Tunjuk Mario. Dia kemudian berjalan perlahan menuju halte, meninggalkan kami yang tidak punya pilihan selain mengikutinya. Namun, Johan masih saja berdiri di samping mobil. Kini aku baru menyadari mengapa malam itu tidak terbesit perasaan curiga di benakku. Kenapa ada bapak dan anak yang menunggu angkutan di halte tengah malam seperti ini? Metro Mini sudah tidak lewat, juga bis. Paling-paling hanya angkot. Itu pun 1 atau 2 saja. Bis dan Metro Mini biasanya terakhir lewat pukul 10 malam. Atau setidaknya pukul 11. Saat melihat orang lain selain kami, aku merasa lega dan perasaan was-was tadi hilang. Itulah yang membuatku tidak curiga dengan keadaan ganjil itu. Mario dan Bayu tiba-tiba saja sudah duduk di halte, dan hanya berjarak tidak lebih dari 1 meter dengan bapak dan anak itu. Keduanya duduk diam, menatap jauh ke gelap malam. Aku duduk dengan kikuk di dekat Bayu, dan Mario mengeluarkan bungkus rokoknya. "Rokok, Pak?" tawar Mario berbasa-basi pada bapak yang mengenakan kemeja warna putih itu. Sementara itu anaknya terlihat meringkuk begitu rapat padanya, membenamkan wajah di pangkuannya. Dan laki-laki itu tidak menjawab serta tidak pula mengangguk. "Lagi nunggu angkot ya, Pak?" tanya Mario lagi, namun masih tidak ada jawaban. "Kayaknya jam segini sudah tidak ada, Pak. Paling adanya pagi. Bapak pulang kemana? Nanti biar kami saja yang antar." Dan bagian inilah yang tidak akan bisa aku lupakan seumur hidupku. Bahkan beberapa minggu pertama aku mimpi buruk seolah-olah kejadian horor itu terulang lagi. Karena tanpa kami sangka-sangka, seseorang yang kami duga anak dari bapak itu mendongakkan wajahnya yang membuat lututku terasa gemetar dan kami membatu tanpa bisa berkata apa-apa saat menatap wajah bocah berambut pendek itu. Benar, wajah anak itu hangus terbakar. Bola matanya terlihat keluar, dan saat bersamaan tercium bau daging yang terbakar. Beruntung, jeritan Mario yang memanggil nama Tuhan menyadarkan kami semua. Dia lari tunggang langgang menuju mobilnya yang terparkir. Aku dan Bayu pun menyusul di belakangnya. Sementara Johan yang sejak tadi menyandarkan punggungnya di mobil terkejut dengan tingkah kami. Dia terbengong-bengong saat kami berebutan masuk mobil. Dan Johan baru tersadar ketika Mario hampir saja tancap gas meninggalkannya sendirian di sana. Tidak tahu apa yang merasuki Mario. Dia membawa mobil kembali ke kantor dan malam itu kami semua pun terjaga sampai pagi di sana. Itulah pengalaman pertamaku dengan hal mistis dan urban legend. Dulu aku tidak percaya dengan hal seperti itu. Namun setelah mengalaminya sendiri, aku pun dipaksa untuk percaya.
Dan sejak kejadian itu juga, setiap melintas gedung perbelanjaan di Klender, bayangan mengerikan malam itu terputar ulang dalam benakku. Ternyata benar, kita memang tidak benar-benar sendiri.